Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang konsep kesehatan reproduksi. Dalam topik hari ini yang kita bahas adalah definisi atau pengertian dari kesehatan reproduksi itu sendiri, tujuan dan sasaran kesehatan reproduksi, ruang lingkup kesehatan reproduksi, strategi kesehatan reproduksi, hak-hak reproduksi, dan siklus reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah sehat secara menyeluruh, mencangkup fisik, mental, kehidupan sosial yang berkaitan dengan latihan, fungsi, dan proses reproduksi. Dengan demikian, kesehatan reproduksi bukan hanya kondisi bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang itu dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan. Kemudian pendekatan yang diterapkan dalam mengurai ruang lingkup kesehatan reproduksi adalah dengan pendekatan siklus hidup yang berarti memperhatikan kekhususan kebutuhan penanganan sistem reproduksi pada setiap fase kehidupan, serta kesinambungan antar fase kehidupan tersebut. Asuhan yang diberikan di sini kepada klien dengan menggunakan langkah-langkah pengkajian, kemudian menentukan diagnosa, perencanaan, implementasi, dan dokumentasi dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi ini ada beberapa definisi. Yang pertama dari WHO, kemudian ICPD 1994, kemudian BKKBN 1996, kemudian ada dari Ida Bagus Manuaba, ini yang buku biasa kita pakai, buku terbitan tahun 1998, kemudian kesehatan reproduksi yang dikeluarkan, kesehatan reproduksi definisi yang dikeluarkan dari Departemen Kesehatan tahun 2020. Tujuan di sini secara umum memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Tujuan khusus di sini ada 3, meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya, meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah, dan jarak kehamilan. Yang ketiga, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Sasaran di sini kita bagi 2, sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran utama kita adalah laki-laki dan perempuan usia subur, remaja, baik putra maupun putri yang belum menikah. Ada juga kelompok risiko, pekerja seks, masyarakat yang termasuk dalam keluarga sejahtera. Komponen kesehatan sasaran antara di sini petugas kesehatan, ada dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, pemberi layanan berbasis masyarakat. Di sini kita sebutkan kader kesehatan, dukun, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM. Dengan komponen kesehatan reproduksi pada remaja di sini ada seksualitas yang berisiko atau menderita HIV/AIDS, berisiko dan pengguna nafsa. Komponen dalam kesehatan reproduksi di sini peristiwa hamil persalinan merupakan kurun waktu wanita yang paling tinggi. Jadi siklus yang pasti pada perempuan. Peran ibu sebagai wakil pimpin rumah tangga, ibu dari anak-anak, nah, tentunya di sini si ibu mempunyai peranan penting. Maka perlu upaya intervensi dapat berupa pelayanan mulai dari pelayanan antinatal sampai dengan COC atau continue of care, yaitu sejak kehamilan, persalinan, nifas, hari-hari, dan tahun-tahun kehidupan perempuan. Dimensi kedua adalah tempat, yaitu yang menghubungkan berbagai tingkat pelayanan di rumah, masyarakat, dan kesejahteraan. Ya, di sini dibutuhkan informasi yang akurat untuk bisa mendapat jalan keluar yang ditempuh bila ada masalah. Komponen keluarga berencana, komponen ini penting karena Indonesia menempati urutan
Keempat, dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, karena demografi itu juga mempengaruhi ya, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Di sini, seorang ibu mempunyai kesempatan untuk melihara, meningkatkan kesejahteraan serta kesejahteraan dirinya. Pelayanan yang berkualitas sangat perlu dan juga ditingkatkan dengan lebih memperhatikan pandangan klien terhadap pelayanan kesehatan yang sudah ada. Komponen pencegahan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR termasuk penyakit menular seksual. Di sini mencegah dan menangani infeksi ditujukan pada penyakit dan gangguan yang dampak pada saluran reproduksi. Seperti contoh di sini, semua contoh penyakit ini bila tidak mendapat penanganan yang baik dapat berakibat seumur hidup dapat wanita maupun pria, yaitu misalnya kemandulan. Hal ini akan menurunkan kualitas hidup wanita maupun pria. Komponen kesehatan reproduksi remaja. Upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi juga perlu diarahkan pada masa remaja, di mana kejadian peralihan dari masa anak menjadi dewasa. Hal ini ditandai dengan perkembangan tanda seksual sekunder maupun primer ya, dan berkembang mulai dari jasmani. Di sini juga sangat diperlukan konseling dan pelayanan klinis perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja. Selain itu, lingkungan keluarga dan masyarakat harus ikut peduli dengan kondisi remaja ini. Jadi kita perlu mengenalkan perkembangan kesehatan reproduksi pada remaja supaya nanti bila ada masalah bisa segera ditangani atau mendapatkan konseling atau pelayanan klinis sehingga remaja masih dapat melanjutkan kehidupannya. Komponen usia lanjut melengkapi siklus kehidupan keluarga. Komponen ini akan mempromosikan peningkatan kualitas penduduk usia lanjut pada saat menjelang dan setelah akhir kurun usia reproduksi. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui screening keganasan organ reproduksi melalui kanker, misalnya kanker leher rahim, kanker prostat pada pria, serta mencegah defisiensi hormonal dan akibatnya seperti kerapuhan tulang dan lain sebagainya. Nah, di sini ada hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kesehatan reproduksi tersebut adalah meningkatkan akses informasi, paket layanan, kemudian informasi secara menyeluruh, dan pengukuran adanya bila ada perubahan. Kesehatan reproduksi dalam siklus kehidupan perempuan. Di sini ada masa konsepsi, masa setelah bersatunya sel telur dan sperma, kemudian janin tumbuh menjadi morula, blastula, gestula, sampai dengan terbentuknya plasenta yang terjadi interaksi antara ibu dan janin. Masuk di masa bayi dan anak. Masa bayi dan anak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Tumbuh kembang motorik kasar dan motorik halus akan berjalan dengan baik bila kesehatan bayi dan anak dalam keadaan prima. Masuk di masa remaja pada masa ini terjadi perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisik yang terjadi diantaranya adalah pertumbuhan rambut, kemaluan, sampai dengan haid pertama untuk anak perempuan. Masuk di masa reproduksi, masa di mana perempuan menjalankan tugas kehidupan, yaitu mulai dari hamil sampai dengan penggunaan alat kontrasepsi. Masuk di siklus usia lanjut, masa usia lanjut yaitu masa di mana hormon estrogen sudah mulai menurun atau habis. Di sini nanti akan muncul banyak masalah seperti osteoporosis karena adanya perubahan hormon atau perubahan metabolisme tubuh, dan penurunan hormon estrogen ini tentu mempengaruhi organ-organ reproduksi, terutama pada perempuan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi di sini ada banyak faktor sekali, mulai dari demografi ekonomi ini yang terjadi di Indonesia ya, demografinya kepulauan. Faktor budaya dan lingkungan, ada faktor psikologis dan juga biologis. Faktor inilah yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Ruang lingkup kesehatan reproduksi di sini ada konsepsi, bayi dan anak, remaja, usia subur, dan sampai dengan usia
lanjut. Ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam siklus wanita akan kita jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Masalah reproduksi. Di sini beberapa masalah dapat terjadi pada siklus hidup. Masalahnya apa saja? Ada masalah reproduksi, masalah gender dan seksualitas. Di sini pengaturan negara, masalah seksualitas maksudnya adalah peraturan kebijakan negara mengenai pornografi, pelacuran pendidikan seksual. Pengendalian sosio budaya terhadap masalah seksualitas, bagaimana norma sosial perempuan, perlindungan terhadap perempuan serta pekerja. Ada masalah kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan, masalah penyakit dan ditulari melalui hubungan seksual, masalah pelacuran dan masalah sekitar teknologi. Hak-hak kesehatan reproduksi. Definisi hak kesehatan reproduksi adalah kewenangan yang melekat pada diri untuk melakukan atau tidak melakukan, memperoleh atau tidak memperoleh sesuatu. Secara spesifik, di sini hak asasi semua pasangan dan pribadi dalam menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, menentukan jumlah kelahiran anak mereka. Jadi dispesifikkan. Tujuan untuk hak kesehatan reproduksi, satu, untuk memastikan informasi yang menyeluruh dan faktual serta beragam tentang pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan reproduksi, ketersediaannya, keterjangkauan, dan dapat diterima secara cocok untuk semuanya. Yang kedua, untuk memungkinkan dan mendukung keputusan secara sukarela tetapi bertanggung jawab dalam hal kehamilan dan penggunaan metode berkeluarga berencana, pilihan mereka dan metode lain sesuai yang mereka pilih. Hak-hak reproduksi ini termasuk bagian dari hak asasi manusia yang melekat sejak lahir dan dilindungi keberadaannya. Ada hak-hak kesehatan reproduksi ini ada 12 menurut ICPD di Kairo 1994. Kemudian kalau menurut Depkes RI tahun 2002 ada 12 kesehatan reproduksi. Nah, dari sini terima kasih materi untuk topik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.